Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini saya Hasim Arfa, editor Tribun Timur, sekaligus juga mantan redaktur PSM ketika PSM juara tahun 2002-2003 lalu. Eh, Hari ini kita akan masuk ke sebuah sesi program terbaru dari Tribun Timur namanya Saksi Kata. Jadi hari ini kita akan fokus untuk edisi ulang tahun ke-110 dari PSM Makassar. Jadi ini adalah salah satu klub tertua di Indonesia sekaligus juga pendiri dari PSSI. Dan sore hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu tim manajemen dari PSM. Tapi sebelum itu, PSM ini apa namanya sudah 110 tahun dan bukan waktu yang singkat. Sejak berdiri tahun 1915, PSM bukan hanya menjadi simbol olahraga tapi juga kebanggaan, identitas dan semangat juang masyarakat Makassar dan seluruh Sulawesi Selatan. Hari ini kita akan ngobrol tentang perjalanan panjang pasukan Ramang dari masa ke masa di awal Karibosi hingga menjadi juara Liga 1. Dan ini sudah kita lakukan diskusi dengan manajemen tim, kemudian dengan legenda PSM, kemarin dengan supporter dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana persiapan besar PSM yang bersamaan dengan laga esok di Stadion BJ Habibie Parepare. Jadi untuk para fans PSM yang benar-benar mengaku bahwa mereka adalah pecinta PSM, datanglah ke Parepare untuk memeriahkan. Karena informasi awal di sana akan menjadi puncak perayaannya. Semoga PSM menang di pertandingan besok. Nah, siapa sih tamu kita pada sore ini? Namanya Kakandas Sulaiman Abdul Karim. Beliau ini adalah media officer PSM Makassar, salah satu yang terlama di PSM Makassar. Assalamualaikum, Kak Sulaiman atau Kak Sule. Ya, Waalaikumsalam, Hasim. Siap. Bagaimana Kak kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Terima Nah, kayaknya kasih. nih persiapan konferensi pers ini juga di Parepare ya. Baru selesai sesi pertama preskonnya Madura United, menyusul Oh, preskonnya PSM. oh siap. Kita cepat-cepat kalau begitu. Gimana Kak? Wow. Persiapan untuk ulang tahun PSM ada tidak? Bagaimana PSM ini? Iya, terima kasih Tribuners. Jadi eh, kalau masalah persiapan kita insya Allah sudah 90%, tinggal eksekusi besok ya. Jadi memang persiapannya sudah jauh-jauh hari kita lakukan eh, untuk menghadapi ulang tahun ke-110 ini. Jadi perlu kami sampaikan kepada teman-teman, kepada Tribuners dan kepada semua publik pecinta PSM Makassar, untuk perayaan 110 tahun ini kita pertama itu yang mau saya sampaikan, kita mengambil tema Continue the Legacy. Artinya kita mau melanjutkan warisan. Kita mau melanjutkan hal-hal yang baik-baik. Kita mau melanjutkan perjuangan orang-orang yang telah membesarkan PSM Makassar. Kita mau melanjutkan apa-apa yang baik-baik yang ada di PSM Makassar selama ini. Jadi untuk perayaan ulang tahun ini juga mungkin agak lain daripada yang lain karena kita akan fokuskan semuanya di eh, pertandingan pekan ke-11 BRI Super League. Karena memang kebetulan tanggal 2 November itu, yang bertepatan dengan hari ulang tahun PSM, juga bersamaan dengan pertandingan kita di pekan ke-11 BRI Super League, pertandingan kandang kita di Stadion BJ Habibie Parepare melawan Madura United. Jadi akhirnya ya semua rangkaian
seremoni ulang tahun PSM Makassar ke-110, langsung kita fokuskan di hari besok di pertandingan melawan Madura United. Kira-kira itu dulu mungkin opening dari saya. Ini besok kan juga menjadi momentum untuk pelatih baru ya, sekaligus juga karena bersamaan Ya, dengan ulang tahun PSM. Gimana nih persiapan-persiapan ya, teknisnya untuk melawan Madura United besok juga ini? Karena ya. Pak Thomas, Coach Thomas Truka Hmm. sudah bisa main kah besok? Sudah bisa mendampingi pemain? Kebetulan kalau untuk pertandingan besok itu memang Coach Thomas belum bisa mendampingi tim karena kita masih dalam proses pendaftaran ya. Jadi kemungkinan itu Coach Thomas akan bisa berada di bench atau bisa berada di pinggir lapangan itu pada pertandingan pekan ke-12 melawan Dewa United. Jadi besok itu masih caretaker, masih Coach Ahmad Amiruddin. Tapi ya sejak Coach Thomas diperkenalkan kepada publik, waktu itu kita adakan perkenalan Coach Thomas di store PSM Makassar beberapa hari yang lalu. Besok itu dia memang sudah langsung memimpin latihan, latihan tim PSM Makassar, ya sekaligus juga persiapan pertandingan melawan Madura United. Jadi bisa dibilang strategi dan formasi besok itu sudah masuk Ya, ya, campur tangannya dari Coach Thomas ya. ya sudah bisa kita katakan Ya, bahwa sudah ada polesannya Coach Thomas. ya siap Kak. Nah, kesiapan Ya. stadion ini kan bisa jadi besok Hmm. banyak sekali nih fans datang, penonton untuk melihat, Mudah-mudahan apalagi ya. ya bertepatan dengan ulang tahun PSM. Apa mungkin tahu fasilitas-fasilitasnya ini untuk para fans Ya, dan penonton ini? kalau kesiapan stadion B.J. Habibie Parepare, saya bisa katakan bahwa dari 18 peserta BRI Super League, salah satu stadionnya yang paling memenuhi persyaratan eh, dan bahkan punya kualitas tinggi, yaitu stadion kita ini ya, Stadion B.J. Habibie Parepare. Bahkan bukan hanya pengakuan dari kontestan BRI Super League saja, tapi waktu kita menggelar pertandingan leg pertama Shopee Cup kita melawan tim dari Vietnam, mereka pun mengacungi jempol fasilitas kualitas yang ada di kualitas fasilitas yang ada di Stadion B.J. Habibie ini, mulai dari rumput lapangan, kemudian penerangan, cahaya lampu, kemudian sampai infrastruktur pendukung misalnya ruang ganti, kemudian ruang preskon, sampai pada single seat, semuanya mereka mengaku sangat puas dan bahkan mereka mengatakan bahwa sejauh mereka berkompetisi di Shopee Cup di musim lalu itu ya, mereka paling puas ketika bertanding di BJ Habibie Parepare. Mereka paling puas dari segi ininya, dari segi fasilitas stadion. Nah, besok ini kan bisa jadi juga eh, lebih banyak penonton ketimbang di hari-hari biasa, apalagi dengan puncak. Kemarin juga sudah kita konfirmasi ke fans, mereka akan turut memeriahkan di tanggal 2 November besok. Strategi keamanan ini, Kak Sule, kemudian pengaturan Ya, supporter ini gimana nih di perayaan supaya tertib dan aman? ya. Ya, tentu kalau berbicara soal strategi pengamanan, tentu ini bukan hal yang baru ya, karena kita sudah beberapa kali melakukan pertandingan kandang di Stadion B.J. Habibie Parepare, dan selama ini juga alhamdulillah kita sangat terbantu dengan peran atau kehadiran bapak-bapak dari kepolisian. Dalam hal ini ada Polda Sulsel, kemudian ada Polres Parepare. Selama ini alhamdulillah nyaris tidak ada kendala keamanan yang kategori serius ya, selama kita menggelar pertandingan di B.J. Habibie Parepare. Namun meskipun begitu, tetap kami menghimbau kepada para penonton yang hadir, terutama kepada para supporter, untuk betul-betul mentaati regulasi yang berlaku, terutama regulasi yang berkaitan dengan keamanan, kemudian regulasi yang berkaitan dengan tingkah laku supporter. Jangan sampai karena euforia yang berlebihan, mungkin karena mau merayakan ulang tahun PSM Makassar, justru kita kemudian sebagai supporter atau sebagai penonton justru melakukan hal-hal yang bisa merugikan PSM Makassar. Misalnya misalnya
menyalakan flare di dalam stadion ketika pertandingan sedang berlangsung itu eh, kami harap ya jangan dilakukan karena selain itu melanggar regulasi, ya, itu juga membahayakan keamanan, membahayakan keselamatan orang-orang di sekitar. Kira-kira seperti itu. Tadi saya catat temanya adalah continue of Ya, legacy. Dari ya, keluarga besar PSM sendiri gimana nih maknanya untuk kelanjutan ya. PSM ke depannya? Ya seperti itu bahwa kenapa kita mengambil tema continue the legacy, maksudnya adalah kita mau meneruskan hal-hal yang sudah terjadi di PSM Makassar, yang sudah berlalu, tentu hal-hal yang baik-baik yang mau kita ulangi, yang mau kita teruskan, apalagi kan 110 tahun ini perjalanan yang cukup panjang ya, bahkan nyaris belum ada mungkin klub sepak bola di Indonesia ini yang umurnya menyentuh angka 100 saja mungkin belum, baru PSM Makassar yang sudah 110 tahun lebih. Nah, tentu di perjalanan selama 110 tahun itu mulai dari sepak bola era perserikatan, kemudian masuk ke era profesional, sampai sekarang yang lebih profesional lagi, tentu banyak hal-hal positif yang telah kita lakukan. Eh, Makanya kita berharap dengan mengambil tema Continue the Legacy ini, kita bisa melanjutkan hal-hal positif itu, baik program-program positif atau mungkin orang-orang yang pernah ada di balik PSM Makassar yang memberi kontribusi positif kepada PSM Makassar, harus kita harus kita lanjutkan apa yang telah mereka lakukan untuk PSM Makassar. Untuk besok ini Kak, sekaligus juga pertandingan melawan Madura Unit, legenda-legenda PSM ini ada nggak ya konfirmasi akan datang nonton atau gimana merayakan di Ya, Parepare? ya, kami juga mendengar informasi seperti itu, banyak dari mereka yang akan kemungkinan akan hadir. Ya, tentu kami menyambut dengan gembira. Intinya besok itu adalah ulang tahunnya PSM Makassar. Tentu PSM Makassar ini eh, banyak yang merasa memiliki, banyak yang mencintai. Ya, makanya mari sama-sama besok kita rayakan dan mudah-mudahan di akhir pertandingan bisa kita rayakan ulang tahun PSM Makassar ini kita rayakan dengan kemenangan. Prediksinya Kak, ada mungkin? Gimana kira-kira besok ini? Kalau saya maunya menang, mudah-mudahan Ya insya Allah harus menang. Dan menang. Ya. saya yakin bahwa dengan momen ulang tahun ini dan kemudian dengan kehadiran supporter, mudah-mudahan menjadi apa ya, menjadi semacam energi ekstra mungkin, energi tambahan pada pemain di dalam lapangan untuk dalam menghadapi pertandingan. Ini sesuai juga dengan tema kita ini. Informasinya nih manajemen ini non-stop sekali nih untuk bekerja, jalan persiapan. Ya, Gimana Kak? Tetap ya, bugar. tentu di tengah-tengah persiapan kita kan juga banyak hal dinamis yang kita hadapi ya. Ya misalnya kemarin di tengah-tengah persiapan untuk ulang tahun ini ternyata kita juga punya kesibukan lain yaitu mencari pelatih setelah pelatih sebelumnya mengundurkan diri. Ya cukup cukup ini ya, cukup menyita konsentrasi juga. Tapi eh, alhamdulillah semuanya bisa bisa kita lewati. Nampaknya tidak ada libur ya supaya cepat datang pelatih baru, kemudian lagi persiapan di 110 tahun. Kalau dalam sepak bola itu memang kan liburnya ini ya, kita nggak tahu bahwa apa tidak ada waktu libur seperti mungkin pekerja di kantoran misalnya Sabtu Minggu itu enggak. Justru kalau Sabtu Minggu itu kan kita malah ini malah malah biasanya hari pertandingan. Kalau di hari-hari lain latihan lebih banyak ya. Ya, hari latihan-latihan kemudian ya sambil ada persiapan untuk ulang tahun juga kan. Jadi ya enggak apa-apa lah ya memang seperti itu resikonya kerja di sepak bola. Ada mungkin ini pesan moral dari manajemen ini yang ingin disampaikan kepada generasi muda ini, supporter muda terutama di momentum 100 ke 10 tahun PSM. Ya, tentu eh, keberadaan sebuah klub sepak bola itu tentu tidak tidak terlepas dari supporter ya. Bahkan sepak bola tanpa supporter kan pasti hambar. Eh, Khusus PSM Makassar sendiri bahkan
sekarang sudah masif ya, bahwa sudah masif beredar tersebar bahwa PSM itu adalah pemain, supporter dan manajemen. Ya, kita kita anggap bahwa eh, slogan itu atau jargon itu betul. Ya, PSM itu adalah ya ada pemainnya, ada supporternya dan ada manajemennya. Tentu pesan kami kepada teman-teman supporter di luar sana, apalagi mungkin supporter-supporter yang apa, yang muda, ya kami harap dukungan mereka itu tidak pernah surut, tidak pernah luntur seperti yang sudah kita lewati selama ini. Bahkan eh, dari beberapa tahun terakhir ini kan, ya tentu dukungan supporter itu betul-betul memberi apa ya, kalau saya bilang betul-betul memberi hal yang berarti untuk PSM Makassar. Kita lihat ketika PSM Makassar di tahun 2021 2022 ya, kompetisi itu kita hampir degradasi. Kemudian di musim 2022 2023 kita kembali ikut berkompetisi dan kemudian kita main di Pare-Pare. Waktu itu kan dukungan supporter masif sekali dan alhamdulillah akhirnya kan berkat dengan dukungan supporter itu ya sangat berandil besar, sangat berperan besar dukungan supporter itu, kemudian kita bisa meraih gelar juara. Nah, kita sangat merindukan dukungan supporter yang seperti waktu musim kita juara itu 2022-2023, di mana stadion hampir tidak pernah tidak penuh ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengulang momen-momen seperti itu, kita bisa mengulangi era seperti itu dan kita bisa meraih lagi kejayaan seperti di era itu. Siap. Terakhir nih, apa harapan klub untuk masa depan, baik dalam prestasi nasional maupun internasional untuk PSM Makassar? Tentu harapan kami adalah bahwa PSM Makassar ini tidak hanya ada di saat ini, tapi bisa dikenang oleh anak cucu kita. Nanti anak saya akan mengenang, oh dulu ada namanya klub PSM Makassar. Kemudian nanti cucu saya juga akan menjumpai ya, tidak hanya mengenang, maaf, tidak hanya mengenang tapi juga masih menjumpai PSM Makassar berkompetisi di level tertinggi. Kemudian nanti juga anaknya cucu saya berharap juga seperti itu. Dia masih menjumpai PSM Makassar berada di level tertinggi sepak bola Indonesia, bahkan menjadi klub yang terdepan di Indonesia. Jadi ya kita berharap, saya berharap, ya kami semua di sini berharap bahwa PSM Makassar ini akan terus jaya, akan terus abadi, bahkan sampai nanti anak cucu kita. Makasih Kak Sule atas waktunya. Siap. Dan kita berhasil, terima kasih sudah memberikan waktu di sela-sela persiapan konferensi pers dari tim PSM Makassar. Sampai jumpa lagi Kak Sule di Sampai acara-acara jumpa, selanjutnya. Bro Hasim. Sampai Siap. jumpa, Tribuners. Terima kasih. Semoga besok menang. Amin. Amin. Oke, Tribuners, itu tadi pembicaraan saya atau podcast saya dengan Bang Sule, Media Officer PSM Makassar. Jadi hari ulang tahun ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu ya, tapi juga membangun semangat baru untuk masa depan. Agar PSM terus berjaya di lapangan hijau, menjaga marwah sebagai klub tertua dan tertangguh di Indonesia. Kepada seluruh supporter dari Makassar, Pare-Pare dan Sulawesi Selatan, hingga pelosok Nusantara, bahkan di luar negeri, kalian adalah detak jantung klub ini. Setiap nyanyian di Tridung, setiap doa, setiap dukungan, semua itulah yang membuat semangat Ewako tetap hidup sampai hari ini. Jaya PSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.